Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat TV dan Radio DM rahimakumullah, para jemaah yang sangat kami cintai, ahlan wa sahlan di gedung dakwah Darul Mutakin, kebanggaan kita semuanya. 5 tahun yang lalu alhamdulillah kita telah membangun gedung dakwah berlantai 4 dan pontren berlantai 5. Faida Farunta Pangshop, kita tidak boleh berhenti berjuang, terus lanjutkan perjuangan. Bulan Juli dan Agustus 2021 ini insyaallah kita akan meneruskan pembangunan toilet dan tempat wudu di lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sisihkanlah sebagian rezeki Anda, infak sedekah zakatul Anda untuk menyelesaikan toilet lantai 4 Pontren Darul Mutakin. Sekecil apapun rezeki Anda, insya Allah akan bermanfaat. Salurkan melalui nomor rekening BNI Syariah 21210 20301 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Jazakumullah khairan katsira. Dan tentunya NZ. Wajib datang sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya, dekat Stadion Siliwangi. Alhamdulillah telah terbit cetakan buku kumpulan materi dakwah Islamiyah yang disebut dengan KMDI, Kumpulan Materi Dakwah Islamiyah. Semua dari infak yang terkumpul dari buku KMDI ini seluruhnya akan kita gunakan untuk melanjutkan pembangunan pondok pesantren dan gedung dakwah Darul Mutakin. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma sholli alaihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dialis DM? Berada mudah-mudahan sehat walafiat. Terima kasih kembali sore hari ini Anda bergabung bersama kami di Dialis DM. Untuk edisi hari ini hari Senin tanggal 2 Zulhijjah 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Juli 2001. Tapi dengan pukul 17 nanti insya Allah saya Gilang Satriadi juga sore hari ini kembali mendampingi narasumber sama Bapak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Dialis DM, kesempatan sore hari ini juga Pak Ustaz akan membahas sebuah tema yaitu adab dalam berdoa. Itu bagian yang keempat Ustaz ya? Udah bagian keempat. Udah bagian yang keempat. Baik, kalau begitu langsung saja. Namun sebelum kita menyimak nasihat, baik kan? Untuk mengawali kebersamaan kita sore hari ini, kita persilahkan juga tentunya kembali dengan doa. Baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat DM yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat rahmatnya di kesempatan sore hari ini, hari Senin. Alamin, atas limpahan nikmat rahmat Allah Rabbul Alamin di kesempatan sore hari ini tepatnya di hari Senin ya, Senin 2 Zulhijjah 1442 Hijriah, bertepatan Senin 12 Juli 2021. Saya Sapriadi bersama Kang Gilang Satriadi bisa kembali menjumpai Anda di acara rutin setiap sore, acara kita semua, kesayangan kita semua, acara unggulan kita, yaitu Dialis DM sore. Saat bergabung Anda yang menonton di TV DM, mudah sekali Anda klik di Facebook ya, cari kata kuncinya DM streaming. Juga saat bergabung Anda pemirsa pendengar radio DM, caranya mudah, Anda masuk ke Play Store ya, klik saja DM streaming. Harapan dan doa kami mudah-mudahan di kesempatan sore hari ini Anda semua dan keluarga, muslimin muslimat, mukmin mukminat dimanapun berada, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga rohaniahnya. Kalau masih banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, mungkin termasuk Anda juga, yang pada kesempatan kali ini mungkin sedang mendapat ujian dari Allah Azza wa Jalla, yang sedang sakit terutama ya, baik yang dirawat di rumah sakit maupun juga di rumah masing-masing. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla tetap memberikan ketabahan, kesabaran. Anda yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan ini, berbesar hatilah, terus berikhtiar dengan maksimal doa dan doa.
Kita doakan pula mudah-mudahan semua yang sakit Allah Rabbul Alamin Zat Sang Penyembuh segera memberikan kesembuhan, kesehatan. Saudara-saudara kita yang wafat meninggalkan kita, insyaallah semoga mereka mendapatkan ampun Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Manan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, tentunya juga jangan lupa untuk selalu menyimak baik-baik tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Aseprodin, karena siapa tahu untuk sore hari ini kembali kita akan memberikan 2 buah voucher persembahan dari Mimo mie bakso ceker dan jus, yang juga siapa tahu nanti pertanyaannya ini akan diambil dari seputar tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Aseprodin. Baik Pak Ustaz, kalau begitu kita langsung saja untuk bersama-sama menyimak tausiah singkatnya. Silakan Pak Ustaz. Adab dalam berdoa bagian yang keempat ya. Insyaallah Pak Haji Bambang ya, tim kami dan membagikan materinya, pastikan Anda sudah mendapatkan materinya ya, kita bisa ngaji bareng. Kalaupun online, Masya Allah, melalui TPDM dan Radio DM kita bisa ngaji bersama-sama karena materinya sudah Anda pegang juga ya. Yang belum punya materinya, mudah Anda masuk dulu grup Radio DM ya. Poin yang keempat, adab dalam berdoa merujuk pada hadis Al-Bukhari. Saya tulis poinnya adalah berdoalah dengan suara perlahan. Saya ulangi. Dari Abu Musa kunna di Gozalati, kami bersama-sama Rasulullah selesai suatu peperangan. Ini Anda ketahui Rasul itu selalu kalau peperangan dia memimpin peperangan tersebut, Masya Allah, pemimpin yang teladan ini. Nah, pada suatu ketika beliau cerita, Abu Musa bercerita, maka la nas'adu syarafan wala na'lu syarafan wala nahbatu wadian. Kami tidak naik ke tempat yang lebih tinggi, kami tidak berada di tempat yang tinggi, dan kami tidak menuruni lembah. Artinya pada satu posisi yang memang sangat-sangat kurang menguntungkan saat itu. Illa rafa'na aswatana bitakbir, kecuali yang bisa kami lakukan saat itu adalah kami mengangkat suara kami bertakbir. Dan ini artinya berdoa. Ya, para sahabat berdoa dengan suara keras karena mereka dalam kondisi sangat mencekam, terdesak. Qala badana minna Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW mendekati kami. Faqala, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, arbi'u ala anfusikum, wahai segenap manusia, kasihanilah diri kalian. Jauh gitu ya Nabi teh. Ketika melihat para sahabat berdoa dengan suara yang keras, Rasulullah SAW mendekati para sahabat dan mengatakan, kasihanilah diri kalian. Apa yang dimaksud? Rasul memerintahkan supaya para sahabat mengasihi diri para sahabat. Fa innakum la tan'una as-sama wala ghaiban. Kalian semua berdoa bukan pada zat yang tuli dan bukan pula pada zat yang gaib. Innama tad'una sami'an basyira. Sesungguhnya kalian itu memohon kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Hadis Bukhari nomor 145. Apa maknanya ini? Dan kondisi terdesak sekalipun ketika para sahabat berdoa, ya, rafa'na aswatana bitakbir, dan mengeraskan takbirnya doa mereka,
Rasulullah SAW mengingatkan, kasihanilah diri kalian. Artinya apa yang kalian lakukan itu keliru, bahwa kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, kepada zat yang gaib, tapi kau berdoa kepada zat yang maha mendengar, sami'an basyiron, zat yang maha melihat. Artinya Rasulullah memerintahkan pada para sahabatnya supaya berdoa jangan dengan suara keras. Jelas ya? Satu lagi poin kelima, ada berdoa yang lain adalah berdoalah dengan penuh keyakinan. Tadi Kang Gilang, berdoa jangan dengan suara yang keras. Catat ya. Ya. Yang kedua atau poin kelima di konsep kita, berdoalah dengan penuh keyakinan. Apa maksud penuh keyakinan? Artinya kita harus yakin bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa kita. Ya, ini seringkali banyak di antara kita, maksud saya barangkali kadang-kadang sok cangcaya ke Allah teh. Namun tanggalan cangcaya teh. Cangcaya ya, percaya. Ya, meragukan. Meragukan. Diijabah mu aca doa teh ya. Ya gitu kan? Dikabul mu aca doa teh ya. Dan hadis At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha, berdoalah kalian semua kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati. Ya, dan kalian mesti yakin atau ke dalam keadaan yakin bahwa doa kalian itu akan dikabulkan. Tuh, jadi nggak boleh ada semacam ya tadi cangcaya, ragu-ragu. Doa dikabul muah ya asigana moa nyamuah tuh. Dan di yang lain Allah tuh begitu zon kita, sangkaan kita. Kalau sangkaan kita jelek ya jelek, akibatnya akan kita dapatkan. Kalau sangkaan baik ya baik. Kalau kita husnudzon pada Allah, yakin Allah akan mengabulkannya, pede gitu ya, pasti Allah akan mengabulkannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla, la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahid, tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai dan tertutup. Tuh. Jadi ya, hati yang lalai, malawun, tidak khusyuk, tidak konsen, tidak yakin bahwa ketika dia berdoa pada Allah akan dikabul, semua diijabah ke Allah. Jelas. Jadi poin kedua, berdoa dengan penuh keyakinan, yakin bahwa doa kita akan dikabul. Nah, dan hadis yang lain masih At-Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya. Doa salah seorang di antara kalian akan dikabulkan oleh Allah ma lam ya'jal, selama ia tidak tergesa-gesa. Ini nama poin juga, nama ilmu ya. Jadi berdoa itu jangan tergesa-gesa. Ya. Apa maksud tergesa-gesa? Yaqul da'antu falam yustajab li, kata Abu Hurairah, ya, maka aku pun telah berdoa dan doa pun tidak juga dikabulkan karena tergesa-gesa. Maknanya orang yang berdoa tergesa-gesa itu mereka yang berdoa ingin segera diijabah. Saya sampai pada Anda seperti kita makan cengek, ya, apa namanya, begitu digegel, top celewet, langsung meledak. Atau Anda mencicipi uyah garam, langsung terasa pangsetnya, asinnya. Nah, dan berdoa itu nggak boleh begitu. Ya Allah, ya Rabbana, berikan aku uang 10 juta sekarang juga. Nggak boleh itu tergesa-gesa itu. Ya Allah, sekarang juga aku sehatkan, sekarang juga. Nggak boleh itu tergesa-gesa.
Dimohonlah kepada Allah dengan adab dan sopan santun yang baik, dengan penuh keyakinan tadi, dan suara yang tidak keras. Selanjutnya serahkan kepada Allah, apakah Allah akan mempercepat mengabulkannya, apakah Allah akan menunda pengabulannya 1 hari, 1 pekan, sebulan. Semua serahkan kepada Allah. Yang pasti, catat oleh Anda, ketika kita berdoa, doa itu sendiri ada mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah, itu satu poin ibadah untuk kita. Yang kedua, yakini ud'uni astajib lakum. Allah menjanjikan setiap doa insya Allah akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla. Baik, itulah adab berdoa bagian yang keempat. Ada 2 poin intinya, ya. Pertama, berdoalah dengan suara perlahan. 2, berdoalah dengan penuh keyakinan. Terima kasih. Baik, demikian alhamdulillah tentunya sore hari ini kembali kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Asruddin. Mudah-mudahan dan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Baik, untuk selanjutnya Anda yang punya pertanyaan baik itu seputar tema maupun juga di luar tema tausiah, silakan. Sahabat LSDM dapat bergabung mengirim pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0821 2020 4245. Begitu juga Anda dapat bergabung untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz melalui telepon WhatsApp di nomor yang sama, dan juga melalui kolom komentar di Facebooknya DM Streaming. Anda dapat menuliskan juga pertanyaannya di sana ya untuk kita bahas sore hari ini. Baik Pak Ustadz, langsung saja menuju pertanyaan pertama dari sahabat Dialis. Ini mau bertanya mengenai berdoa dengan konsep lintas agama Pak Ustadz. Jadi beberapa tokoh agama itu berkumpul bersama-sama lantas berdoa masing-masing itu Pak Ustadz untuk mendoakan sesuatu. Kita pakai itu boleh apa enggak Pak Ustadz? Ya, dalam urusan syariat, urusan ibadah, apalagi akidah, masih berdoa. Dalam Islam itu sudah diatur ya. Quran surah Al-Kafirun ayat terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Bagi Anda silakan agama Anda beribadah, berdoa sesuai dengan keyakinan Anda, mangga silakan. Waliyadin, tapi bagiku juga agamaku. Artinya bagaimana aku beribadah berdoa juga itu terserah aku. Ini tidak boleh dicampur adukan. Ya, silakan aja masing-masing berdoa di tempat masing-masing. Ini toleransi yang benar. Jangan sampai mencampur adukan agama, keyakinan. Ya, qad minal rusydi minal ghayy. Dalam Al-Quran dijelaskan telah betul-betul jelas mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Itu. Jadi dalam Islam tidak boleh ya ikut-ikutan berdoa dengan umat yang lain. Yang benar adalah silakan setiap umat beragama di negeri ini berdoa dengan caranya masing-masing di tempat masing-masing. Itu yang betul ya. Terima kasih. Baik, dilanjutkan kembali pertanyaan yang lainnya Pak Ustadz seputar doa juga tentunya. Ini pertanyaan dari sahabat silakan. Pak Ustadz, apabila kita didoakan oleh orang yang non muslim itu Pak Ustadz ya, oleh agama lain, ini apakah boleh nggak Pak Ustadz kalau kita mengaminkannya? Ya, amin itu apa adanya. Kabulkan. Iya, ya Allah kabulkanlah doa kami. Itu kepada saudara-saudara kita ya yang dulu, yang maaf khusus saya ini macam iklannya kagoda ya, kepada saudara kita yang tidak seakidah, mohon maaf saya ulang tadi, maka tidak boleh mencampur adukan ajaran agama. Ya, itu ketika mereka berdoa ya ucapkan terima kasih saja. Ya, ucapkan terima kasih. Kita pun sama, tidak ada hak untuk mendoakan mereka. Maka nabi nabi wallazina amanu ayastaghfiru lil musyrikin wa kanu liqurba. Ini ayatnya. Allah melarang para nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada mereka orang-orang musyrik atau muslim walau kanu ulil qurba, kalaupun mereka ada kerabat dekatmu. Hanya satu doa yang boleh kita panjatkan kepada Allah untuk saudara kita, keluarga yang muslim, dan supaya mereka aslim masuk Islam, baca syahadat ya. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya masih melalui pesan WhatsApp-nya di 0821 2020 4245. Pak Ustadz, saya mau bertanya Pak Ustadz, ini juga mengenai berdoa Pak Ustadz. Alhamdulillah, bagus, menarik ya tentang doa ini, mangga silakan. Berdoa setelah selesai sholat wajib itu Pak Ustadz. Saya selalu berdoa, namun saya berdoanya itu sambil membaca buku-buku doa. Apakah itu boleh? Tidak Pak? Sudah sholat ya? Betul. Oh boleh, ya boleh Bu.
Ya, kita kan sudah mencetak buku ya, kumpulan doa dalam Al-Quran. Dibawa aja mau umroh teta, habis sholat dibuka dibaca, alhamdulillah jadi hafal boleh, karena udah selesai sholatnya kan. Yang nggak boleh adalah membaca doa dalam sholat, ya, membaca doa ketika tawaf, jangan dong. Ketika sholat, ketika tawaf itu bukan membaca doa, tapi mestinya berdoa. Kalau di luar sholat boleh, baca aja ya, dengan artinya biar lebih mantap lagi ya. Baik, sebelum kita menuju pertanyaan selanjutnya, ini juga ada informasi tentunya ya seputar Mimo, mie bakso ceker dan jus. Disimak juga informasinya nih, karena ini penting sekali informasinya ya, terutama untuk Anda yang suka sekali atau gemar sekali menyantap bakso. Wah, siapa nggak suka sama bakso ya? Ini dia, ada 2 menu terbaru nih dari dapur Mimo bakso ceker. Di antaranya yang pertama itu ada bakso balungan. Nah, apa sih bilang bakso balungan itu? Ini dia nih, balungan iga yang empuk dan gurih tentunya dipadukan dengan lezatnya bakso daging yang pastinya akan memanjakan selera kuliner semua pelanggan setia Mimo bakso ceker ya. Yang pertama itu ada bakso balungan. Nah, yang kedua ini juga ada cemo iga nih, yang perlu dicoba juga tentunya ya kalau nanti ke sana. Ini adalah iga yang empuk dengan rasa yang menembus sampai ke tulangnya, ditambah juga ya, disentuh juga dengan bumbu cemo khas dapur Mimo. Makin penasaran ya? Kalau penasaran, mangga silakan langsung saja ke sana. Tapi juga ini harus dibungkus namanya Pak Ustadz ya? Iya. Karena kita masih dalam aturan PPKM ya. Datang ke sana. Ini nanti alamatnya di kawasan Baros Cimahi, tepatnya di Jalan HMS Mintarja SH Gang Harjo nomor 55B RT 03 RW 03 Baros Cimahi. Sekali lagi ya, boleh dicoba 2 menu terbaru. Yang pertama itu ada bakso balungan, juga ada cemo iga. Nah, itu dia ya yang perlu dicoba. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan ke pertanyaan yang lainnya dari sahabat Yalis. Pak Ustadz, saya mau bertanya ini mengenai berdoa itu Pak Ustadz, apakah ada tempat yang khusus untuk berdoa atau kita bisa berdoa di mana saja Pak Ustadz? Ya. Pada prinsipnya berdoa itu tidak mengenal waktu dan tempat. Boleh kapan saja, boleh di mana saja. Yang tidak boleh adalah melafalkan lafdzul jalalah, ya, kalimah-kalimah Allah misalnya di toilet itu nggak boleh. Sebelum masuk toiletnya akan ada tuntunan berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Harus dibaca itu. Tapi dalam toilet itu nggak boleh. Hanya memang nanti kita sampaikan pada kajian ada sa'ah-sa'ah mustajab, waktu-waktu yang sangat baik doa diijabah. Ada juga tempat-tempat mustajab ya. Tapi bukan berarti kita berdoa di rumah nggak boleh, di perjalanan tidak boleh, boleh di mana saja. Ya, asal jangan di toilet aja, di hammam ya. Itu. Baik, 082120204245. Pak Ustadz mau bertanya Pak Ustadz, kalau misalkan kita minta didoakan oleh orang tua, namun misalkan kalau merasa orang tua ini ibadahnya agak kurang katanya gitu Pak Ustadz, apakah kita tetap harus minta didoakan sama orang tua Pak Ustadz? Itu yang dimaksud dengan tawasul yang benar. Apa tawasul? Tadi minta didoakan oleh siapa? Orang tua kita yang masih hidup. Boleh banget ya. Doa orang tua itu insya Allah mustajab ya, apalagi mendoakan putra putrinya. Makanya sebaliknya, orang tua hati-hati ketika Anda marah misalnya, jangan sampai kata-kata yang keluar di mulut kita itu kata-kata yang tidak baik, kata-kata jelek. Kenapa? Itu berupa doa ya. Doa orang tua itu masya Allah ya. Bagaimana kalau orang tuanya kurang bagus ibadah dan sebagainya, ya mudah-mudahan dengan Anda mohon doa, orang tua masa dihargai, kemudian mereka mawas diri, sadar menjadi muslim yang taat insya Allah ya. Pada prinsipnya dipersilahkan boleh, sepanjang orang tua masih hidup tentu saja. Ya. Baik Ustadz, untuk selanjutnya kita akan memberikan
satu pertanyaan dulu nih Ya, untuk silakan. sahabat Dialis ya. Tentunya untuk mendapatkan satu buah voucher dari Mimo mie bakso ceker dan jus. Ini vouchernya berlaku untuk 2 orang ya. Pertanyaannya mudah sekali. Tadi Gilang sudah menyampaikan informasi ada 2 menu terbaru dari Mimo ya. Silakan ditanyakan. Mimo ini itu menunya apa saja sih tadi ya yang Gilang sebutkan ya, yang Senang nanti makan juga nih, terus bisa jawab nih. nanti bisa disebutkan ya menunya apa saja. 2 menu terbaru ya, di antaranya 2 menu terbaru dari Mimo mie bakso ceker dan jus yang tadi sudah Gilang sampaikan ya untuk sahabat Dialis. Pertanyaannya kita akan undang dulu untuk menjawabnya melalui telepon WhatsApp ya, telepon WhatsApp di 0821 2020 4245. Anda yang sudah tahu jawabannya silakan langsung saja melalui telepon untuk menjawabnya ya, tidak melalui kolom komentar dulu ya. Kita tunggu dulu yang nelpon. Silakan. Baik. Sambil Yang cepet tuh yang dapat ya. betul. Oh iya, untuk Anda yang sudah pernah mendapatkan voucher ini, jadi mohon jangan dulu ikutan, kita berikan kesempatan yang lain ya, supaya nanti semuanya bisa dapat. Ini yang dari Kalimantan, Masya Allah, Kang Ilang. Oh, dari Kalimantan. Wah, Kalimantan Selatan, Barabai, menyimak juga. Nuhun Bu. Kalau nggak ikutan boleh. Nanti kebayang kumaha Baik, Ustaz, sambil nunggu yang mau menjawab, kita akan bahas lagi pertanyaan yang lainnya Pak Ustaz ya. Masih melalui 0821 2020 4245. Pak Ustaz, ini mau bertanya mengenai doa sapu jagat itu sebenarnya apa sih Pak Ustaz? Sebetulnya saya kurang setuju kalau disebut doa sapu jagat. Ini pamayangan itu ya. Ya, doa sapu jagat. Ya. Kalau lebih tepat kita sebut doa kebaikan dunia dan akhirat, itu bagus lagi. Itu, tapi mungkin yang dimaksud kontennya sama, itu Al-Baqarah ayat 201. Kita mohon kepada Allah supaya mendapatkan kebaikan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yakni Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Oh, bagus sekali doa ini. Kalau kita udah berdoa mohon kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dijauhkan dari neraka, ya sudah, semuanya lewat. Semuanya lewat, udah dapat kebaikan dunia akhirat, dijauhkan dari neraka, ya surga teh. Itu makanya sebanyak-banyaknya. Dan ketahui ini ketika tawaf itu dibaca setiap keliling. Bahkan sebanyak-banyaknya dari Ruknul Yamani ke Hajar Aswad itu kita baca itu, ya. Baik, ada yang mau menjawab Kang Yana melalui teleponnya? Pertanyaannya tadi kita ulangi lagi ya, sebutkan 2 menu terbaru yang tadi sempat Gilang sampaikan ya. 2 menu terbaru ini dari Mimo mie bakso ceker dan jus. Anda yang tahu jawabannya silakan langsung saja menjawab melalui telepon WhatsApp di 0821 2020 4245. Tentu untuk mendapatkan satu buah voucher yang berlaku untuk 2 orang. Baik, sambil menunggu kita bahas lagi Pak Ustadz pertanyaan yang lainnya 0821 2020 4245. Pak Ustadz, ini mengenai berdoa, senang sekali ya ini banyak pertanyaan seputar berdoa nih, sesuai dengan tema. Bagus sesuai tema ya. Pak Ustadz, kalau berdoa itu sebetulnya apakah diakhiri dengan aminkah atau dengan Al-Fatihah Pak Ustadz? Ya, atau apa yang harus menjadi akhir dari doa itu Pak Ustadz? Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Di dalamnya syaratkan dengan ada Asmaul Husnanya, Ismul Azamnya, Ar-Rahman Ar-Rahim kan? Maka syogian dibaca di awal berdoa mestinya. Ya, Al-Fatihah itu bukan di akhir. Nah, di akhir doanya cukup amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan semesta alam, kabulkanlah semua rangkaian doa kami. Begitu. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ya, silakan untuk pertanyaan melalui Facebooknya ya. Pasal kita akan coba untuk bahas ini pertanyaan dari Bapak Rahmat ya. Begitu Pak Ustaz, saya punya sahabat meninggal karena wabah COVID ini Pak Ustaz, tapi dia punya hutang sama saya, tapi saya mengikhlaskannya. Nah pertanyaannya Pak Ustaz, ketika kita mengikhlaskan hutang itu Pak Ustaz, apakah kita harus sampaikan juga kepada keluarganya gitu Pak Ustaz? Atau tidak perlu, kita cukup ikhlasan saja Pak Ustaz? Ya, hutang piutang itu termasuk bagian hak adami ya, hak antar manusia. Ya tentu penyelesaiannya adalah dengan cara langsung ya, baik kita sebagai orang yang punya hutang maupun kita sebagai pihak yang berpiutang.
Anda mau mensedekahkan, bagus sekali. Wa anta saddaqu khairakum. Al-Baqarah 280, Allah menjamin jikalau kalian mensedekahkan ya piutang kalian, maka itu lebih baik untuk kalian. Bimana pahalanya jelasnya, rezekinya nanti akan diganti lebih baik lagi. Nah, tentu saja ini seyogian disampaikan kepada keluarganya bahwa almarhum itu punya hutang pada kami sekian, insya Allah dan ikhlas kami bebaskan. Begitu ya. Itu mangga tadi semua pakai WA aja, telepon aja boleh ya, atau surat saja boleh, biar nanti ahli keluarganya merasa lapang, tidak menjadi beban ya. Ya, dilanjutkan kembali tentunya 0821204245. Baik, Pak Ustadz, ini juga mau bertanya mengenai doa, lebih tepatnya ketika urutan berdoa setelah sholat itu, Pak Ustadz, apakah benar harus mendoakan dulu atau mendoakan diri kita dulu, baru orang lain yang hidup dulu, baru meninggal, atau bagaimana? Betul, dahulukan untuk diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri, tentu saja, kemudian keluarga, ibu, bapak, anak-anak yang hidup, dan kemudian yang meninggal. Betul seperti itu ya. Jadi ini merujuk pada berbagai keterangan ketika ya di dalam bab infak misalnya, ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau aku punya 1 dinar, untuk siapakah? Linafsika, untuk dirimu. Kalau aku punya lagi, waladika, untuk putramu, dan seterusnya ya. Jadi jangan lupa, jangan diri kita aja yang didoakan itu ya, anak, orang tua, istri, suami, keluarga, teman-teman kita, seluruh kaum muslimin. Ketika kita mendoakan kebaikan orang lain, hakikatnya kebaikannya akan balik juga pada kita ya. Baik, ada yang mau menjawab pertanyaan Kang Yana melalui telepon? Ya, silakan. Ada, alhamdulillah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Siti Romlah. Ya. Mau bertanya Pak Ustaz mengenai bab doa. Bolehkah ketika kita di toilet beristighfar dalam hati? Iya. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam toilet itu justru sangat dilarang, Bu, kita melafalkan lafdzul jalalah, apalagi istighfar. Itu sebabnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau akan masuk hammam atau toilet itu suka membuka cincinnya. Kenapa? Karena cincinnya tercetak ada tulisan Muhammadur Rasulullah, yaitu disimpan di luar, tidak dibawa ke dalam. Makanya Anda ya seyogianya kalau bawa barang perhiasan tolong disimpan di luar, kan hilang, insyaallah itu. Ya, itu ya, hati-hatilah. Ya, kalung, misalnya huruf Allahu dan sebagainya. Ya, jangan, Bu. Kecuali dalam kondisi amat terdesak. Misalnya ketika kita akan berwudu, ya kan? Nabi mengatakan la sholata liman wala udwalahu wala udwa liman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak sah salatnya orang yang tidak berwudu, dan tidak sah pula wudunya orang yang tidak menyebut nama Allah di awalnya. Karena itu merupakan satu keharusan rukun wudu, harus baca basmalah. Misalnya posisi tempat wudu itu bersatu toilet. Nah, dalam kondisi seperti itu apa boleh buat kita baca basmalah dalam hati. Itu ya. Tapi kalau sengaja berzikir jangan, Bu. Apalagi pun lagi buang hajat dan sebagainya, jangan. Ya, cukup berdoa saja sebelum masuk toilet. Kemudian pas keluar ucapkan ghufranaka. Nah, gitu ya. Bagus sekali pertanyaan. Terima kasih. Ya, baik. Untuk pertanyaan sahabat Dialis ya, ini mengenai sebutkan 2 menu terbaru dari Mimo Mi Baso Ceker Danjus ya. Di antaranya tadi ada 2 menu yang Gilang sebutkan, yang sudah Gilang jelaskan, sudah Gilang sampaikan kepada sahabat Dialis. Nah,
Jawabannya silakan. Sekarang untuk Anda yang mau menjawab melalui kolom komentarnya, siapa yang paling cepat itu yang akan mendapatkan satu buah voucher persembahan Mimo Mie Bakso Ceker dan Jus. Sekarang Anda boleh menjawab melalui kolom komentar Facebooknya. Silakan ya. Sulit masuk ya. Silakan ditulis saja. Kita akan siap. Tunggu, kita akan lihat siapa yang menjawab paling cepat dan menjawab paling tepat ya. Pertanyaan jawabannya dijawab melalui kolom komentar Facebooknya ya, Facebooknya DM Streaming. Baik, Pak Ustadz, ini untuk pertanyaan selanjutnya dari sahabat ya. Pak Ustadz mau bertanya. Oh iya Pak Ustadz, ini sebaliknya katanya nih Pak Ustadz, kalau misalkan kita mendoakan orang yang sedang sakit atau kena musibah, namun teman kita itu, rekan kita itu ternyata non-muslim, Pak Ustadz, apakah itu boleh atau bagaimana cara berdoa tadi Pak Ustadz? Ya, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin wa kanu qurba. Allah melarang kepada nabi ya dan orang beriman untuk mendoakan mereka orang musyrik atau non muslim supaya diampuni dosanya. Jadi tertutup yang bagi mereka itu. Ya iya, kalaupun teman dekat, saudara misalnya ya, kita nggak boleh mendoakan mereka kecuali satu doa. Seperti yang Rasulullah SAW ajarkan pada seorang anak pemuda khaddam Nabi, non muslim dia Yahudi, tapi baik sekali ya, karena lihat akhlak Nabi yang mulia, pemuda ini baik sekali melayani Nabi, mengambil air wudhu dan sebagainya ya. Nah ketika sakit Rasul melayan takziah, duduk di dekat orang ini ya. Rasulullah mengatakan pada pemuda ini, aslim, masuk Islam kau. Nah, pemuda ini kemudian lihat pada ayahandanya yang gak jauh di dekatnya. Ayahnya ungek, apa ungeknya? Mengangguk ini. Akhirnya beliau masuk Islam. Itu ya. Jadi ya gimana ya? Itu ini aturan hukum. Begitu ya. Yang harus diindahkan oleh kita semua. Namun bukan berarti ya kita harus jelek hubungan pada mereka, tetap harus bagus. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan urusan duniawiya, urusan sosial, gitu kan, kemasyarakatan, kita bakal menunjukkan bagaimana kesempurnaan ajaran Islam dengan berakhlak baik pada mereka. Tapi urusan akidah, ibadah, doa, yaitu lakum dinukum waliyadin masing-masing. Ya. Pak Ustadz, pertanyaan melalui Facebooknya dari Bapak Hidayat Pak Ustadz, kembali kepada Pak Hidayat Damang Pak Haji di Lagadar ya. Alhamdulillah. Ini kembali pada penutup doa Pak Ustadz. Ada yang biasa penutup doa itu di bil berkati umul Quran Al-Fatihah gitu. Mungkin ditambah bil barokah lagi. Apakah ada contohnya Pak Ustadz? Nggak ada ya, barokah itu yang punya itu hanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mintalah barokah kepada Allah. Itu lagian pula Al-Fatihah itu dia di sisi makna, coba baca semua Pak Haji ya, terjemahkan ya, itu isyarat dengan Asmaul Husna, Ismul Azam kan, Ar-Rahman, itu Asmaul Husna. Seyogianya sebaiknya dibaca di awal berdoa. Bukan karena menyatakan sebelum kau berdoa coba puji dulu Allah, sanjung dulu Allah. Jadi kalau mau Anda baca Fatihah bukan di akhir, di awal. Itu. Lagi itu baru boleh baca selawat, tambah lagi istighfar misalnya. Masuk ke poin doa gitu Pak ya. Nah, penutup doa cukup amin ya rabbal alamin. Itu. Ya. Baik, 082120204245. Apanya kita akan jawab satu pertanyaan lagi Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, manakah doa yang terbaik Pak Ustadz? Apakah doa yang kita kutip dari Al-Quran kah, yang diambil dari Al-Quran, atau doa kita sendiri Pak Ustadz yang kita sampaikan? Ya tentu tidak ada doa kecuali berdasarkan kalamullah. Kalamullah itu the best, nggak ada yang menyaingi. Ya kan? Maka itu kita berusaha untuk menambah perbendaharaan doa dari Al-Quran. Ya, dibaca aja. Kalau Anda sempat ke DM atau Anda bisa kontak ke nomor WA-nya Pak Haji Tasim. Staf kami beliau bertugas untuk menyampaikan buku KMDI ya, Kumpulan Mati Dakwah Islam. Juga buku doa juga boleh. Anda request saja kepada beliau, mangga sok tulis nomor WA beliau 0821 1903 1662. Anda mau pesan KMDI, buku doa, sholat dan sebagainya ya. 0821
19031662. Itu ya. Terima kasih. Baik, kembali ke pertanyaan untuk mendapatkan satu buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Anda dapat menyebutkan diantaranya 2 menu terbaru miliknya mie bakso Mimo. Ya, silakan. Ada yang mempunyai jawaban atau sudah tahu jawabannya? Langsung saja silakan Anda dapat menjawab melalui kolom komentarnya di Facebooknya DM Streaming. Ini vouchernya berlaku untuk 2 orang, Pak. Masya Allah, jangan sampai voucher tidak dimiliki oleh Anda ya, tidak dapat nih. Ya. Kalau nggak ada, Kang Gilang gimana kalau kita turunkan pertanyaannya 1 poin aja gitu? 1 saja boleh? Boleh ya? Satu saja boleh, silakan. Kasihan. 1 aja. 1 saja. Ada dapat. Dicarakan Kang Gilang ya? Oh, ada yang menjawab, Pak. Oh, ada. Ya? Masya Allah. Coba, ada yang menjawab. Ada, silakan. Dari Teh Eci ya. Teh Eci, tata nonton. Bakso Balungan dan Cemo Iga. Dua-duanya tepat hebat sekali. Betul. Itu Teh Eci, Masya Allah. Senang sekali ya bisa mendapatkan 1 buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Tapi sangat memperhatikan beliau. Sangat memperhatikan atau bukan mungkin hanya memperhatikan materinya, juga memperhatikan menunya. Atau mungkin juga suka bakso juga ya, hobi makan bakso. Ngaji sambil nggak bakso kan enak ya. Masya Allah. Malah ada Kang Gilang yang hanya di TV DM ya, ngaji sampai dapat bakso. Ustaz, namanya ini sudah menuju pukul 17 maksudnya. Masya Allah, inginnya terus berlanjut ya. Tapi kita dibatasi waktu oleh program kita hanya sampai 17.00. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Idealis DM sore ini setiap sore ya, Senin sampai Jumat. Setiap sore insya Allah ya, Senin sampai Jumat. Nah, untuk siaran Idealis DM pagi, Kang Gilang nambah 1 hari. Dari 3 hari 4 hari insya Allah. Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Nah, 4 nih. Tinggal 3 hari lagi ya. Mudah-mudahan ke depan penuh nanti. Ya, pagi itu kami siaran ya pukul 5.45 menit ya sampai jam 6.45 menit pagi. Jadi ada 2. Anda pagi ya juga bisa disimak juga sore hari. Alhamdulillah, terima kasih pada sahabat-sahabat dari DM yang Allah muliakan, untuk pada para wakif yang wakaf hari ini, keluarga besar Ibu Dedi Juandi. Masya Allah, terima kasih ya Pak Dedi yang datang langsung dari Cisidudago ya, Masya Allah, terima kasih. Pengurus Yayasan DM juga beliau, pembina di DKM. Kemudian juga ada Pak Apan Jailani, Masya Allah, saudara beliau ya Katul Mal. Kemudian baru saja kami terima laporan dari Ibu Eti di Tanjung Sari dan Pak Agus Tanjung Sari Sumedang, juga sudah diterima Bu infaknya. Anda yang ingin menyusul mangga, mudah sekali, nomor rekeningnya ada di layar kaca ya. BNI Syariah 21210203001 atas nama Yayasan Darul Mutakin. Anda konfirmasi ke nomor WA kami 0815609628. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan kesalahan khilafan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat terima kasih ya kepada Teh Eci, Teh Desi ya. Ini dari Kiang Roke Banjaran kalau nggak salah ya. Mbak Eci Sahara yang mendapatkan 1 buah voucher persembahan dari Mimo, mie bakso ceker dan jus. Ini berlaku untuk 2 orang. Silakan vouchernya dapat Anda ambil di gedung DM, gedung dakwah DM ya. Ini juga untuk Anda yang belum mendapatkan di kesempatan kali ini, jangan khawatir, karena insya Allah juga nanti di program-program yang lainnya, di kesempatan yang lainnya kita masih akan membagikan banyak voucher untuk Anda. Jadi tunggu saja kesempatan yang lainnya. Sekali lagi terima kasih. Baik, sahabat Dialis, juga terima kasih untuk kebersamaan kita di sore hari ini. Tidak lupa juga mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya juga ini masih banyak sekali yang belum sempat terbahaskan di sore hari ini. Insya Allah besok kembali program Dialis DM sore akan kembali hadir untuk menjumpai Anda di waktu yang sama. Divisi program rekan kerja Kang Yana juga terima kasih. Saya Gilang Satriadi yang bertugas sore hari ini juga undur diri. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.